ngantuk sebenarnya ya. Jam 3 itu jam ngantuk, jam enaknya tidur nih. Tapi kita disuruh tetap kuliah, apalagi di masa daring seperti ini, masa pandemi seperti ini ya. Jadi paksa melalui daring. Sekali lagi saya sebutkan bahwasanya dulunya ini TB anak ini diberi alokasi waktu itu 4 jam, ya, 4 jam. Sekarang cuma dikasih alokasi waktu 2 jam, ya, 1 jam untuk TB-nya dan 1 jam dengan TB dalam keadaan khusus serta uji tuberkulin. Cuman bagaimanapun kita mesti tetap mengikuti itu, ya. Tapi saya terus terang 4 jam saja pun kadang-kadang kita nggak cukup waktunya untuk menyampaikan yang dasar-dasar saja dulu, nggak usah yang terlalu jelimet ya. Dasar-dasar aja pun kita sering tidak tersampaikan kalau dengan 4 jam itu untuk TB. Ya. TB ini bukan suatu hal yang mudah pada anak ya, berbeda dengan dewasa. Dewasa itu mudah didiagnostik. Ya. Diagnostiknya gampang untuk mendapatkan mendapatkan spesimennya. Cukup dengan berdahak dia mengeluarkan dahak, periksa dahaknya bisa positif atau negatif, gampang diketahui. Tapi kalau pada anak ini bukan seperti orang dewasa. Anak bukanlah miniaturnya orang dewasa. Ya. Children is not little men katanya. Ya. Jadi dia bukan orang dewasa dalam bentuk mini anak itu. Ya. Nah, jadi dia banyak yang dia tidak mampu untuk mengeluarkan dahak, nggak mungkin, nggak ada anak bisa mengeluarkan dahak. Apalagi di bawah 5 tahun misalnya, ya. Kalau 10 tahun ke atas mungkin masih bisa lah, ya. Sering mengikuti orang tuanya gitu misalnya, ya. Jadi orang tuanya suka berdahak-dahak di depan dia bisa melakukannya, ya. Dan itu akan mungkin bisa, tapi itu nggak semua anak kan, nggak secara general. Itu hanya satu dua orang anak aja dari sekian ratus anak yang bisa mengeluarkan dahak seperti itu. Nah, kalaupun ada dahak yang bisa dikeluarin, permasalahannya ada lagi, ya nggak cukup hanya dengan mendapatkan dahak aja. Mungkin dahak yang didapatkan nggak cukup banyak, ya. Kita butuh sekitar 2 sampai 3 mili, ya, untuk pemeriksaan BTA atau untuk pemeriksaan kultur, ya, dahak yang dibutuhkan. Itu mungkin nggak didapatkan oleh si anak. Nah, kalaupun ada anak yang mampu mendapatkan itu, ya, mendapatkan spesimen sampai sebanyak itu, misalnya dapat 3 mili, 3 cc, ya, apa permasalahannya lagi? Basiler. Ya. Anak pada umumnya konsentrasi kuman per mililiter dahaknya itu nggak mencukupi untuk pemeriksaan, ya, karena dia basiler, jumlah kumannya sedikit, ya. Nah, itulah yang membuat diagnosa TB pada anak itu biasanya kita kesulitan, ya, apalagi kalau kita mau harapkan sampai confirm, ya, kan ada 3 derajat diagnostik pada anak itu, mulai dari suspek, probable, confirm. Suspek itu kalau dia ada gejala TB-nya, yang gejala TB-nya ada, kemudian ada kontak di rumah, ya, ada kontak TB di rumah. Jadi setelah kita ketahui ada kontak, kita cari anak-anaknya. Ternyata ada yang mempunyai gejala. Nah, ini kita sebut suspek, ya, suspek. Jadi kalau suspek biasanya kita belum obatin, ya, masih kita jajakin sampai ketemu. Paling tidak kita periksa infeksinya, ya, dengan cara pemeriksaan mantul test. Nanti ada tuberculin skin test atau mantul test istilahnya sekarang. Ya, salah satu tuberculin skin test itu caranya adalah dengan mantul test namanya. Ya. Mantul test itu nanti. Nah, kalaupun itu positif, baru sampai probable, ya, belum sampai confirm, ya, baru sampai probable. Kalau confirm itu kalau sudah ketemu kumannya, ketemu ada spesimen yang kita dapatkan, ketemu kuman TB-nya, ya, baik itu melalui pemeriksaan bakteri tanah asam maupun dengan pemeriksaan kultur, ya. Kalau itu didapatkan kita sebut confirm, tapi kita jarang sampai ke confirm, apalagi pada anak, ya. Itulah susahnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya apa yang akan saya sampaikan ini, mungkin yang tadi pun saya sampaikan nggak ada di slide ini, ya. Ya, tapi apa yang ada di slide ini juga belum tentu akan saya sampaikan semua, ya. Karena ini slide saya lihat tadi ada 2 slide diberikan ke saya, satu yang sampai 60 slide, yang satu lagi sampai 75 slide. Waktu cuma 1 jam kurang, ya. Jadi ya, rasanya nggak mungkin. Jadi kita diwajibkan untuk membaca, ya, belajar mandiri di rumah,
banyak membaca ya, karena apa yang saya sampaikan ini belum tentu ada nanti di slide-nya, dan apa yang ada di slide ini belum tentu saya sampaikan ya. Baik, ini 24 Maret sebagai hari ditemukannya hasil TB oleh Robert Koch ya. Jadi Robert Koch ini penemu hasil TB, sehingga tanggal 24 Maret itu kita peringati sebagai hari TB dunia ya. Jadi 24 Maret yang lalu ya kita memperingati hari TB sedunia. Ini Robert Koch yang menemukan. Makanya istilah TB itu selain tuberkulosis, selain KP ya KP ini untuk istilah menghargai nama Robert Koch ini ya. Jadi Koch pulmonum namanya ya. Jadi untuk menghargainya dibikin nama dia sebagai nama penyakitnya. Ini secara ini berubah-ubah ya. Ini entah tahun berapa mereka sampaikan di sini. Yang pertama Cina, India ya. India pertama, kemudian disusul Cina, kita nomor 3. Ini kita pernah menyerobot ke nomor 2 ya. Kita pernah nyerobot Cina, kita nomor 2 setelah India ya. Tapi sekarang nomor 3 lagi ya. Tahu kalau yang gini-gini kita sering dapat nomor sebenarnya ya. Tapi kalau untuk yang prestasi kita sering ketinggalan ya. Ya, jadi nomor 10 nomor 3 penyumbang TB terbesar dunia. Ini lihat ini apanya ya. Lihat apa namanya? Grafiknya ini apa? Jadi dia penyumbang TB terbesar dunia. Artinya apa? Penyumbang TB nomor 3. Kalau adalah 100 juta orang penderita TB seluruh dunia, ya mungkin 30 jutanya itu India, ya. Kemudian 15 jutanya Cina, ya. Baru kita 10 jutanya, ya. Tapi kalau dilihat dari proporsi penduduk, kita mungkin nomor 1. Cina kita sebut misalnya 15 juta, tapi dengan jumlah penduduk yang miliaran. India juga 30 juta, tapi jumlah penduduk yang miliaran, ya hampir 2 miliar. Sementara Indonesia ada 10 juta dengan jumlah penduduk yang sekitar 200 sampai 300 juta. Apa bukan kita yang paling tinggi, ya? Nah, jadi ini kalau untuk prevalensi atau frekuensi itu kita paling tinggi, ya, penderita TB dunia dibandingkan India dan Cina. Jadi ini hanya penyumbang TB dunia, ya. Jadi kita termasuk penyumbang terbesar ketiga setelah India dan Cina, ya. Apa itu tuberkulosis? Ya, kita sudah semua tahu, nggak usah lagi diceritain, pasti udah tahu bahwa ini adalah penyakit yang kronik, ya, bisa akut dan bisa kronik nanti perjalanannya. Tapi pada umumnya kronis, ya. Pada umumnya penyakit TB itu penyakit yang kronis, yang akut nanti jarang, ya, walaupun ada tapi jarang kalau pada anak, ya. Nah, penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis, kumannya, ya, bisa menyerang paru dan menyerang organ-organ lain di luar paru, ya. Nah, jadi dia bisa sistemik dan bisa juga lokal, ya. Jadi sistemik itu bisa menyerang ke seluruh tubuh, ya, melalui aliran darah, ya, dan aliran limfe, atau dia bisa lokal hanya di satu organ tertentu saja, ya. Patogenisnya, nah ini yang saya mau tekankan sekali, ya, supaya kita itu mohon diperhatikan di sini. Ini mohon khusus apa namanya konsentrasi ke patogenesisnya. Kalau kita nggak tahu patogenesisnya, kita akan nggak tahu perjalanan penyakit daripada suatu penyakit itu, perjalanan alamiah, perjalanan ininya, kesembuhannya, bagaimana dia menyebabkan patofisiologinya, kita nggak akan tahu kalau kita patogenesisnya nggak tahu seperti apa, ya. Jadi kuman ini pertama kali masuk melalui ini inhalasi dari droplet nuklei. Arti bahasa Indonesia apa nih? Droplet nuklei. Perciklinik, ya, perciklinik yang terhirup, ya, masuk ke alveolus, ya, masuk ke paru terus sampai ke alveolus. Kenapa sampai ke alveolus? Karena diameternya kecil. Ya, ada nggak sampai ke alveoli? Banyak kuman nggak sampai ke alveoli. Banyak zat-zat yang merugikan di udara ini kita hirup setiap hari itu ada nggak sampai ke alveoli. Selain oleh karena mekanisme pertahanan saluran pernapasan, juga disebabkan oleh karena diameter daripada kuman itu sendiri, ya. Jadi nggak sampai kalau, tapi kalau TB serangan kecilnya sampai ke alveolus, ya.
Di alveoli dia dilawan atau difagosit oleh makrofag, ya, pulmonal alveolar macrophages, ya, difagosit sehingga, coba perhatikan ini ya, coba diperhatikan betul, ini sengaja kita buat ini tebal, ini tebal, sementara ini tipis, ya, panahnya, perhatikan panahnya, ini panahnya tebal. Jadi sebagian besar dari kuman yang difagosit itu akan destruksi, akan rusak, ya, akan ditelan, akan oleh makrofag itu sendiri, sehingga mati dia, sebagian besar mati. Hampir 95% mati, ya. Hanya sekitar 5% yang lolos, ya. Di situ malah melakukan replikasi, ya, replikasi di tubuh daripada makrofag itu sendiri, di makrofag itu sendiri, sehingga yang justru yang rusak itu makrofagnya, ya. Makrofagnya rusak sehingga dia bisa lolos, hidup dan membentuk formasi tuberkel. Ini yang kita sebut sebagai fokus primer, ya. Jadi dia melewati ini dulu, makrofag dulu. Jadi sebagian besar 95%, tapi ya mohon di ini ya diartiin diperhatikan bahwasanya 95% dalam hal ini bukan dalam bentuk jumlah, ya, bukan dalam bentuk jumlah, tapi lebih pada frekuensi. Artinya dari 100 kali terpapar dengan penderita TB, anak akan menjadi sakit TB itu hanya sekitar 5% kansnya, ya. Jadi nggak semudah itu sebenarnya. Bukan semata-mata kalau dia kena langsung infeksi, ya. Sama dengan ini juga kan, sama kita ya namanya takut ya pandemi sekarang ini kalau kita lihat, tapi nggak semua anak dengan terpapar pandemi ini, terpapar virus corona itu akan jadi sakit corona, COVID-19, enggak. Banyak faktor yang menentukan, ya. Virulensi kumannya, daya tahan tubuh si anaknya sendiri, ya, frekuensi terpaparnya, ya. Jadi lamanya terpapar oleh kuman itu sendiri. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dia akan sakit. Ini juga begitu, ya, pada TB juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini untuk pertahanan tubuh di makrofag saja pun yang pertahanan tubuh pertama kali di saluran nafas itu sudah 95% didestruksinya, ya. Jadi kalau 100 kali ketemu dengan penderita dewasa, hanya 5% kansnya dia akan jadi sakit pada anak, ya. Nah, apa buktinya? Kalau kita lihat sekarang ini populasi penderita TB yang suami istri itu hanya sekitar 10%. Ya, nggak sampai 10%, hanya sekitar 8-9%. Apa artinya itu? Ya, sekurang dekat apa suami dengan istri? Ya, tinggal satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Ya, kurang dekat apa? Setiap hari ketemu. Ya, setiap hari ketemu. Nggak ada waktu. Bahkan berapa kali dalam satu hari bisa ketemu juga di rumah, bersinggungan, ya, kemudian berpapasan, bersua di dalam rumah, mondar-mandir di rumah, duduk di ruang tamu, ya. Tapi ternyata yang suami istri menderita TB itu nggak sampai 10%, ya. Artinya itulah tadi bahwasanya setiap orang yang terpapar dengan penderita TB dewasa nggak mesti langsung jadi penderita TB, nggak, ya. Jadi nggak semudah itu, ya, banyak faktor yang menyebabkan, ya. Nah, kalau dia lolos dari makrofag tadi, masuklah dia ke primer fokus. Jadi fokus primer jadi paru di alveolus, ya, di alveolus daripada paru itu sendiri, ya. Nah, seperti biasanya kalau sudah terjadi fokus primer di sekitar daerah lim regionalnya itu, kelenjar-kelenjar regional itu biasanya akan membesar, yang kita sebut dengan limfadenitis, ya. Nah, di sepanjang perjalanan ke kelenjar lim regional itu kan melalui kelenjarnya, ya. Ini juga akan meradang, ya, yang kita sebut dengan limfangitis, ya. Jadi terbentuknya ini makan waktu, ya, nggak serta-merta kalau sudah terbentuk primerfokus lalu terbentuk limfangitis dan limfadenitis, nggak seperti itu, ya. Tapi makan waktu itu antara 4 sampai 12 minggu, ya, 4 sampai 8 minggu yang umumnya, ya. Tapi bisa yang tercepat itu katanya 2 minggu bisa terjadi, atau bisa sampai 12 minggu. Jadi 2 sampai 12 minggu masa inkubasinya, ya. Masa inkubasi 2 sampai 12 minggu, tapi pada umumnya 4 sampai 8 minggu, ya.
Masa inkubasi apa? Kalau pada TB, gejala TB itu nggak khas. Itu makanya susahnya mendiagnosa TB salah satu pada itu karena gejalanya tidak khas, ya. Sehingga kita nggak tahu yang mana yang gejala TB pada anak itu sendiri. Sehingga teori tentang masa inkubasi nggak berlaku pada TB. Kalau pada penyakit lain kan masa inkubasi adalah masa sejak masuknya kuman sampai timbul gejala, ya. Tapi karena gejalanya nggak khas pada TB, makanya kita sebutin masa inkubasi pada TB adalah masa sejak masuknya kuman sampai terbentuk kompleks primer, ya. Nih, primer kompleks. Apa itu primer kompleks? Yang itu tadi, ya. Terbentuknya fokus primer, limfangitis dan limfadenitis, ya. Jadi mulai sejak masuknya kuman itu dari inhalasi sampai terbentuk primer kompleks ini makan waktu antara 4 sampai 8 minggu, ya. 4 sampai 8 minggu, bisa 2 sampai 12 minggu, tapi pada umumnya 4 sampai 8 minggu. Ya. Nah, sepanjang masih belum terbentuk kompleks primer ini, kuman ini masih bisa menyebar kemana-mana, masih bisa menyebar melalui darah, ya. Nah, penyebaran melalui darah inilah yang kita sebut tadi terbagi dua. Ada yang akut, hematogenic spread, ya, jadi penyebaran melalui darah yang akut, ya. Ada yang occult itu tersamar, ya, perlahan-lahan, ya, jadi sporadis dia, ya. Nah, inilah yang perlahan-lahan inilah yang bisa menyebar ke organ-organ mana-mana juga dia, ya. Ya, bisa ke, nah ini ke multiple organ, ya. Jadi bisa ke otak, dia bentuk seperti apa ya, seperti franchise gitu, ya. Ada franchise di otak, ada di tulang, ada franchise-nya di mata, ada di tulang belakang, ya, di ginjal, di lambung, di jantung, ya, bisa terbentuk semua. Jadi semacam franchise nanti untuk suatu saat dia akan ledakan itu, ya. Nah, di franchise ini juga dia akan terbentuk seperti ini nanti, ya, bentuk primary complex lagi di sana. Sebelum terbentuk primary complex ini masih bisa dia kemana-mana. Tapi sesudah terbentuk primary complex, yang di organ sudahlah dia tinggal di organ itu aja. Yang di tulang tinggallah dia di tulang aja berkembang, nggak ada kemana-mana lagi. Karena kalau dia masuk ke pembuluh darah akan diserang oleh cellular mediated immunity kita. Ya. Nah, kalau yang akut ini lebih jarang, tapi ini lebih parah. Ya, ada 2 disseminated primary TB-nya, yaitu miliary TB sama TB meningitis. Ya, meningitis TB sama miliary TB. Ya, ini kalau pada anak yang paling sering. Jarang tapi manifestasinya berat, ya, manifestasi klinisnya berat. Sementara kalau yang ini perlahan-lahan ya, sehingga manifestasi klinisnya nggak terlalu terlihat, ya, kecuali pada organ-organ tertentu, misalnya tulang belakang dia terbentuk gibus seperti orang bongkok, katanya kalau suka nonton film kartun, ya, kartun Disney itu apa, The Hunchback of Notre Dame, ya, jadi itu ada si bongkok penjaga lonceng gereja itu yang jatuh cinta pada putri raja, ya. Itu bongkoknya itu katanya kemungkinan karena limfadenitis TB, ya, TB tulang belakang. Bayangkan begitu lamanya sudah TB ini merajai, ya. Bahkan katanya di muminya Mesir sendiri pun yang sudah berjuta tahun ininya, ya, masih dijumpai sisa-sisa kuman TB katanya, ya, tanda-tanda bahwasanya mumi itu pernah menderita TB. Nah, bayangkan tuh tuanya itu, ya, dari sejak zaman Bahola sampai sekarang TB nggak selesai-selesai, ya. Makanya mungkin salah satu hikmahnya supaya kita tetap belajar TB ini, ya, jadi nggak lepas belajar TB. Nah, ini tadi kita sebutin, ya, dari mulai fokus Simon tadi, primary fokus, ya, terbentuk limfadenitis, ya, jadi ini kelenjar-kelenjar limf regional. Kalau dia misalnya di lobus bawah ini misalnya, ya, kelenjar limfnya di parakardial, ya. Kalau di tengah ini parahilar atau parakardial, parahilar di sekitar situlah. Kalau lobus atas ini mungkin para trakeal atau di para bronkial, ya. Kalau lobus atas. Jadi tergantung di sebelah mana dia fokus primernya, kelenjar itulah yang membesar nanti. Itulah yang terbentuk primer fokusnya di sini, ada limfangitisnya, sepanjang jalur yang dilaluinya itu meradang dan terjadi pembesaran kelenjar atau limfadenitis. Ini yang kita sebut sebagai
primary focus ya, atau fokus primer. Ya. Nah, ini transmisi rate-nya ya, angka penularannya. Kalau ada penderita TB dewasa ya yang BTA-nya positif, ya BTA positif ini kalau kita BTA itu adalah suatu pemeriksaan mikroskopis, ya. Dia butuh kuman sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4. 10.000 sampai 10.000 per mililiter dahak, ya. 10.000 sampai 10.000 kuman per mililiter itu bisa diperiksa dengan BTA, ya. Nah, kalau BTA-nya positif itu artinya kumannya banyak, ya. 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 itu banyak tuh, ya. 1.000 sampai 10.000 kuman per mililiter itu cukup banyak, ya. Sehingga dia karena banyaknya itu dia bisa menularkan ke yang lain-lain. Jadi orang di sekitar dia itu 65% akan tertular TB kalau dia BTA-nya positif, ya. Kalau BTA-nya negatif, kulturnya positif. Kultur ini nggak terlalu banyak, ya. Kalau untuk numbuh kan nggak terlalu banyak perlu, ya. Cukup 100 sampai 1000, 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3 per mililiter kuman per mililiter dahak, 100 sampai 1000 kuman per mililiter sudah bisa untuk tumbuh di media tumbuhnya itu kuman itu tadi, ya. Nah, kalau ini kulturnya, tapi BTA-nya negatif, artinya nggak terlihat dia waktu diperiksa nggak terlihat. Apa artinya? Berarti kuman TB-nya itu sedikit, nggak banyak, ya. Kalau kuman sedikit, tapi dibuktikan bahwa kumannya itu memang ada dengan adanya kultur, itu 26% orang di sekitar dia itu akan terinfeksi, ya. Bayangin, berarti kalau makin sedikit kumannya, angka infeksinya, angka penularannya kan makin rendah, ya. Nah, begitu ini. Kulturnya negatif, kalau kulturnya negatif udah hampir pasti BTA-nya juga negatif, ya. Karena kultur ini butuh sedikit kuman aja pun nggak bisa dapat, ya. Berarti lebih sedikit lagi dari 100, ya. Nggak sampai 100 kuman mungkin. Kalaupun ada kumannya itu nggak sampai 100. Dan itu pasti tidak akan bisa diperiksa dengan BTA. Tapi gambaran foto toraksnya positif, ya. Terlihat ada gambaran infiltrat yang mengarah ke TB, ya. Nah, kalau foto toraksnya positif tapi kulturnya negatif, katanya 17% orang di sekitar dia itu akan terpapar, ya. Jadi makin makin tidak dijumpai kumannya, kepastian kumannya, angka penularannya makin rendah, ya. Itu dia. Nah, diagnosanya banyak yang mesti kita perhatikan dalam mendiagnosa ini nanti, ya. Jadi mulai dari manifestasi klinisnya, foto toraksnya juga, tuberculosis skin testnya untuk membuktikan bahwa dia memang betul-betul ada infeksi kuman TB, ya. Kemudian pemeriksaan lain, serologi, mikrobiologi dan lain-lain itu mesti sebanyak mungkin data dan informasi yang mesti kita dapatkan untuk menegakkan diagnosa TB pada anak, ya. Jadi analisa yang betul-betul kritis ya diperlukan. Karena apa? Kalau kita lihat nanti manifestasi klinis misalnya seperti ini, ya, itu spektrumnya luas, ya. Hampir semua gejala klinis yang ada pada TB anak itu ada pada penyakit lain. Demam misalnya ada pada malaria, ada pada tifus, ada pada demam berdarah, ada pada penyakit-penyakit infeksi virus yang lain, ya. Nah, kemudian batuk juga ada pada yang lain-lain, penurunan berat badan juga bisa pada penyakit yang lain, ya. Lemah, letih, lesu, letoy itu semua ada. Namanya orang sakit pasti akan mengalami seperti itu, ya. Sehingga akan sangat sulit untuk menegakkan diagnosa TB pada anak kalau hanya dari gejala klinis saja, ya. Tapi apa boleh buat, sampai sejauh ini pemeriksaan kuman, pemeriksaan spesimen yang mesti kita dapatkan itu kesulitan kita, sehingga untuk menegakkan confirm TB pada anak itu bukanlah suatu hal yang mudah, ya. Nah, ini dia banyak faktornya juga seperti yang saya katakan tadi, jumlah kumannya,
virulensinya, kekuatan kumannya itu sendiri, kemudian si anak itu sendiri sebagai hostnya, bisa usianya yang rendah, kemudian imun state-nya status imunisasinya, ya, status imun si anak itu sendiri, apakah imunokompromis atau bukan, ya, itu juga sangat berpengaruh, ya. Nah, untuk manifestasi klinis ada 2 manifestasi, seperti katakan tadi, karena bisa dia lokal dan bisa sistemik, tentu manifestasinya juga ada yang sistemik dan ada yang lokal, ya. Nah, kalau sistemik manifestasinya seperti saya katakan tadi, ya, apapun ada. Anoreksia juga ada pada penyakit lain, penurunan berat badan juga ada, malnutrisi juga bisa. Makanya nggak cukup hanya dengan satu macam gejala klinis kita jadikan sebagai patokan atau sebagai parameter untuk menegakkan TB pada anak. Ya. Nah, kalau yang spesifik manifestasi klinisnya yang spesifik biasanya yang sifatnya organik, ya. Misalnya kalau pada parunya bisa ada batuk, bisa wheezing, sesak nafas, pada saraf misalnya bisa kejang, ya, bisa kaku kuduk, ya, kemudian manifestasi yang lain dengan peningkatan tekanan intrakranial, ya, vasodilation, ya, soal manifestation, ya, jadi bisa muntah, bisa kejang, bisa penurunan kesadaran dan lain-lain. Kalau pada tulang bisa terjadi gibus, penonjolan pada tulang belakang, ya. Kalau pada kelenjar lim bisa terjadi pembesaran kelenjar, pada kulit bisa terjadi skleroderma, kemudian pada saluran pencernaan bisa terjadi diare yang kronis, ya. Jadi banyak manifestasi klinisnya. Nah, kalau manifestasi klinis tadi kita katakan dengan dijumpainya ada kontak pada penderita PJD dewasa, kita baru sampai pada suspek, yang kita sebut sebagai suspek. Untuk sampai pada probable kita mesti pastikan dia, ya. Setelah anak itu kita duga, kita suspek sebagai TB, kita sudah yakin banget nih suspeknya ini TB, ini benar nih dari orang tuanya. Pastikan dia dengan tuberculosis skin test untuk memastikan bahwa dia memang betul-betul terinfeksi, ya. Jadi tuberculosis skin test ini adalah uji kulit untuk menentukan bahwasanya sudah pernah ada reaksi antigen antibodi terhadap kuman TB yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Ini dia, ya. Tuberculosis skin test ini adalah suatu mekanisme imunitas seluler yang hipersensitifnya TB lambat, ya, dan menimbulkan reaksi tuberkulin namanya pada kulit. Kalau seandainya kita masukkan PPD-nya itu nanti, kita masukkan reagensianya, ya. Dengan adanya TB infeksi dia akan terbentuk seperti ini. Kalau tidak ada TB infeksi ini nggak akan terbentuk, ya. Ini akan terbentuk kalau ini ada. Kalau ini ada, ya. Maksud kuman TB terjadi imunitas seluler, ya, hipersensitif TB lambat, nah itu yang menyebabkan reaksi. Kalau ini nggak ada, ini nggak mungkin ada, ya. Misalnya kita suntikan tuberkulin tesnya, ya, untuk mengujinya pada anak yang tidak pernah terinfeksi akan negatif, dia nggak akan ada reaksi sama sekali, ya. Jenis-jenis tuberkulin ini banyak, ya, tapi yang kita pakai sekarang ini yang intermediate. Nggak usah pikirkan yang first, nggak usah pikirkan yang second. Nanti ada waktunya mungkin untuk konsumsinya S2 atau spesialis nanti, ya. Jadi yang kita tahu sekarang ini adalah yang intermediate ini aja, ya. Yang PPDRT 23 dengan 2 sampai 5 TU ini, ya. Kita tahu. Yang PPDS ini jarang digunakan, yang dipakai ada PPDRT 23 yang sering dipakai. Tapi sampai sekarang ini kita gunakan adalah yang intermediate. Jangan salah, nanti jangan cari pula yang first tank, nggak ada itu di puskesmas. Ada yang second strength ini tuberkulinnya, kita bilang, karena mungkin kok kayaknya TB ini tapi kok negatif, ya. Kita butuh yang lebih peka sedikit, yang second strength deh, kekuatannya yang agak kuat sedikit, yang 250 TU. Ada nggak data puskesmas? Nggak ada. Sampai kiamat tinggal 2 hari lagi pun nggak akan dapat itu di puskesmas. Ya. Nah, terus ini dia caranya ada 3 tuberkulosis skin test ini saya katakan tadi, ada cara mantul, ya, itu intradermal kulit, ya. Ada yang multiple puncture, ini jarumnya banyak nih, ada kepalanya, deninya, ya. Ada sampai 4 jarum sekali suntikan. Ada yang patch test, ya, digoresnya, tapi ini nggak kita gunakan, 2, 3 nggak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah yang cara mantul nomor 1.
Nah, ini lokasinya pada polar lengan bawah, ya. Pola lengan bawah dibaca 48 sampai 72 jam setelah diinjeksi, ya. Yang diberikan adalah PPD intermediate tadi yang saya katakan tadi, intermediate strength 0,1 ml disuntikkan di pola lengan bawah secara intrakutan, ya. Intrakutan. Jadi bukan subkutan. Subkutan nanti nggak bereaksi, dia nggak kelihatan reaksinya. Ya, penilaiannya nanti seperti ini, ya. Diraba, dilihat, diterawang, diraba seperti duit palsu lah, ya. Diraba, ditandai lah ya, kemudian nanti baru dinilai berapa ininya. Diterawang maksudnya kalau kita ragu, ya, ada penonjolan nggak sih pada kulit yang kita suntikan itu setelah 2-3 hari kemudian, bisa diangkat tangannya, diterawangkan ke tempat yang terang gitu loh, ya. Apakah ada penonjolan, kan lebih nyata dia. Kalau nggak terlalu jelas penonjolannya, mungkin dengan penerawangan gitu lebih jelas, ya. Saya nggak bisa tunjukin secara visual sebenarnya, ya, tapi itulah. Nah, nanti penilaiannya, pelaporannya tetap dalam mililiter walaupun dia 0, walaupun tidak terjadi pembesaran, 0 mililiter, kita raba rata aja, berarti kan nggak ada terjadi. Tetap kita buat mililiternya, ya, buat aja 0 mililiter, ya. Nah, kalau durasinya itu ini. Kalau durasi yang muncul itu 0 sampai 5 mm, kita anggap negatif, ya. Misalnya cuma 3 mili, Dok, ada memang penonjolan, cuman saya ukur pakai penggaris cuma sekitar 3 mili. 3 mili itu dianggap negatif. 5 sampai 9 mili masih meragukan, ya. Kalau 10 mm ke atas baru kita anggap sebagai positif, ya. Di atas 10 mm, apapun ceritanya di atas 10 mm positif. Ya, nanti ada lagi sebenarnya pada yang imunokompromis, misalnya pada anak dengan HIV, dia dapat 5 mm aja pun sudah kita anggap positif tuh, ya. Karena dia kan imunokompromis, nggak sanggup untuk memberikan reaksi terhadap tuberkulin atau antigen yang kita berikan ini, yang 0,1 ml ini, ya. Nggak bisa dia bereaksi karena dia imunokompromis, artinya energi atau kemampuan untuk menyebabkan reaksi antigen antibodinya berkurang. Jadi cukup 5 mm saja pun dia timbulkan itu sudah kita anggap positif, ya. Kalau kondisi seperti itu, ya. Pada anak-anak kita suruh angkat air, bisa angkat setengah ember aja pun, ya udah kita anggap kuat lah itu, ya. Kalau kita setengah ember, wah kau masuk udah gede, udah mahasiswa cuma setengah ember ngangkatnya, kan gitu kan. Nah gitu. Kalau anak-anak dia masih kecil banget, bisa ngangkat setengah ember, kan hebat tuh, ya. Ya, kita anggap kuat ya. Itulah kira-kira ini, ya. Jadi kalau anaknya dengan kondisi imunokompromis, ya, sistem imunnya menurun, ya, tapi bisa menimbulkan reaksi sampai 5 mm saja pun sudah kita anggap positif. Ya, ini dia, ini cara-caranya. Ini penyuntikan pada saat penyuntikan dilakukan, tapi ini bukan langsung diukur, ya. Ini nanti kita tunggu sampai 24 sampai 48 jam seperti 72 jam seperti yang tadi kita katakan, ya. Sampai 2 sampai 3 hari, 48 sampai 72 jam, ya, baru kita ukur kalau timbul reaksi. Ini nanti setelah kita suntikan, ini akan menghilang, ya. Akan menghilang, akan rata lagi seperti tangan ini biasa, ya. Nanti akan muncul lagi itu antara 48 sampai 72 jam. Munculnya seperti ini, kalau memang positif dia akan timbul indurasi seperti ini, ya. Yang kita ukur apanya? Indurasinya, ya. Bukan eritemnya ini, merahnya ini, bukan, ya, tapi indurasinya, ya, seperti yang digigit nyamuk ini, ya. Bukan yang merahnya ini kita ukur. Nah, mengukurnya selalu transversal. Jangan lupa, nanti jangan sampai di rumah sakit mengukurnya saya lihat gini, ya, dari atas ke bawah, itu nggak boleh. Atau dicari mana diameter terpanjang. Kalau agak lonjong dia diambil yang terpanjang, enggak, ya. Walaupun dia ini lebih pendek daripada yang ini, tetap diameter transversal yang kita ukur, ya. Ini dengan cara metode pulpen, ya. Ditandain pinggirnya, tandain pinggirnya, baru diukur, ya.
di sekitar 7 mili ini kalau ini ya. Ini kan 1 senti ya. Tapi ini mungkin pakai penggaris lain. Kalau lihat tangannya itu nggak mungkin 1 mili rasanya. Nah ini dia ya reaksinya. Nanti kita raba dulu nih. Kalau gini aja nanti kita ukur nanti indurasinya, apanya ini, retennya dari kemarin kan. Nah jadi kita raba dulu. Kalau perlu kita geserkan pulpen kemarin sampai dia mentok nih, mentok tandain. Dari sini dorong lagi, mentok tandain, baru diukur berapa milimeter durasi. Nah ini kalau reaksinya yang berlebihan, ya pada reaksi berlebihan bisa sampai timbul bula dia. Ya kalau kayak gini sudah susah mengukurnya. Biasanya kita ulang dengan kalau ada yang first strength, nah itu dia, ya yang kekuatannya agak lemah sedikit, rendah sedikit, supaya nggak sampai menimbulkan reaksi sampai timbul bula seperti ini. Ya. Nah ini pengukurannya ya setelah ditandain pakai pulpen diukur sekitar 1,5. Ini 15 mm ya. Itu positif kalau ini. Ya ini pengukurannya. Apa yang salah di sini? Ya harusnya milinya itu ngadep sini, bukan angkanya yang menghadap ke les yang akan kita ukur. Ya. Kapan kita katakan positif? Kalau dia infeksi TB-nya, ada infeksi TB dia positif, ya. Atau, nah ini kelemahan daripada mantu tes ini, BCG sendiri pun bisa menimbulkan reaksi, ya karena BCG juga kita masukin zat-zat yang berhubungan dengan kuman TB itu sendiri kan. Jadi sudah terbentuk BCG itu seperti miniaturnya TB kalau kita katakan seperti miniaturnya TB. Ya, jadi juga bisa menimbulkan reaksi, ya, sehingga kalau dilakukan mantu tes dia bisa positif, padahal BCG imunisasi, ya, itulah kelemahannya salah satunya nanti, ya, nanti dijelasin setelah di klinik atau di spesialis nanti kita jelasin lebih dalam lagi tentang BCG ini seperti apa, ya. Atau ada infeksi Mycobacterium yang lain, ya. Misalnya Mycobacterium lepra, Mycobacterium bovis yang dari sapi, ya. Nah, kalau itu terinfeksi pada anak, dia juga bisa positif. Nah, itu kelemahannya salah satu tuberkulin ini, ya. Tuh, ya. Nah, kalau negatif, jangan pikir yang lain-lain dulu. Kalau negatif ya memang berarti negatif, nggak ada infeksi, ya. Atau mungkin alergi, ini yang kita katakan alergi. Alergi ini adalah kondisi yang tadi kita katakan tubuh tidak mampu lagi memberikan reaksi antigen antibodi, ya. Atau masih masa inkubasi. Nah, kan kita katakan tadi masa inkubasi antara 4 sampai 8 minggu. Masih di situ. Kalau masih belum terbentuk cellular mediated immunity-nya, seperti yang kita katakan tadi di awal di patogenesis belum terbentuk, ya, dia masih masa inkubasi, dia belum timbul reaksi kalau seandainya kita berikan antigen, ya. Jadi suntikan antigen dengan PPD test tadi atau skin test tadi tidak akan menimbulkan reaksi, tapi kumannya sudah masuk, ya, kuman sudah masuk, teman masih dalam masa inkubasi, ya. Nah ini dia. Jadi masa inkubasi pun bisa negatif dia. Ya, jadi seperti negatif palsu gitu. Yang ini energi tadi ada pasien dengan tidak bisa memberikan reaksi terhadap tuberculosis skin test karena penekanan pada cellular mediated immunity-nya. Itu pada TB yang berat, ya miliar yang saya katakan tadi, yang akut tadi, meningitis, pada gizi buruk, ya, penggunaan steroid jangka panjang, misalnya pada sindrom nephrotik menggunakan steroid terus-terusan, itu bisa imunokompromis anaknya, bisa menurun daya tahan tubuhnya jadinya, ya. Penyakit virus yang berat-berat, ya, vaksinasi virus juga, ya, itu juga leukemia, penyakit yang berat itu bisa menyebabkan alergi juga, ya. Itu kalau kita lakukan penyuntikan bisa negatif nanti, padahal dia mungkin sudah menderita TB, cuman karena ada penyakit-penyakit yang lain yang berat itu menyebabkan dia juga bisa menimbulkan reaksi sehingga kita terkecoh, ya, mengatakan itu negatif padahal harusnya positif. Pada mikrobiologi sel kultur yang kita katakan tadi konfirmnya kultur dengan medianya Lowenstein-Jansen, ya, ini dia untuk kultur, ya. Tapi kalau dia negatif, tidak langsung serta merta kita mengatakan ini bukan TB. Tadi kita udah jelasin kan, kalau dia negatif belum tentu nggak ada kumannya, mungkin aja sedikit di bawah 100. Cuma 50 atau 25 kuman per mililiter, ya.
Nyebar kemana-mana, kita periksa mikroskop nggak ketemu, kita kultur kita ini nggak tumbuh, orang cuma sedikit, ya, jadi nggak tumbuh. Ya itu belum tentu dia negatif. Makanya saya dikatakan di sini kalau hasilnya negatif untuk kulturnya, jangan dulu buru-buru untuk menyingkirkan, mengatakan bahwa ini bukan TB, ya. Nah, kalau dia positif, kemungkinan pun TB-nya hanya 10-62%. Bisa karena penyebab lain mungkin positifnya itu, ya. Oke. Nah, PCR juga begitu. PCR ini dari aspirasi lambung, ya, cairan lambung, ya, gastric lavas, ya. Jadi bilas lambung, bukan kubah lambung, ya, bilas lambung. Jadi masukkan cairan NaCl pagi-pagi hari sebelum dia makan, ya. Kemudian ditarik balik, itu yang kita periksakan apakah ada kuman TB di situ, ya. Itu, tapi sensitivitasnya juga nggak terlalu tinggi, spesifitasnya yang itu tinggi. Jadi kalau tidak ada, kalau negatif dia kemungkinan besar memang negatif, ya. Nah, bandingkan dengan kultur, ya, bandingkan dengan kultur. Ya, jadi banyak metode-metode yang kita gunakan untuk pemeriksaan TB ini, ya. Radiologi atau fototoraks itu sangat-sangat riskan kalau kita gunakan hanya dengan fototoraks, ya. Tapi kalau sudah gejalanya sudah mendukung, kita sudah curiga, pada fototoraksnya juga curiga ada gambaran TB-nya, ya kemungkinan menderita TB dia makin besar. Jadi sekali lagi fototoraks itu cuma sebagai penunjang, jangan dijadikan satu-satunya pemeriksaan itu, ya. Apalagi sampai kita gadaikan ilmu kita pada radiolog, jangan, ya. Jadi radiolog itu hanya memberi saran bahwasanya dari penglihatan mereka di gambaran itu ada gambaran yang kemungkinan itu TB, ya. Jadi penyebab TB belum bisa disingkirkan. Biasanya mereka nanya itu di jawaban mereka, bagaimana klinis, nah, gitu, ya. Jadi keputusan decision maker-nya tetap kita sebagai dokter, ya. Jangan diberikan pada radiolog. Jangan karena orang radiolog bilang TB lalu kita ikut-ikutan TB. Ya, pada gejala klinisnya juga nggak ada, ya. Nah, ini itu yang disebut dengan pitfall itu, ya. Pitfall itu seperti jebakan untuk mendiagnosa hanya dengan pemeriksaan ronsen, ya. Nah, ini nggak ada gambaran radiologi yang tipikal pada TB, ya. Yang suspek ada, yang kemungkinan seperti TB ada. Misalnya ada efusi bisa kena TB. Ada telektasis juga bisa kena TB. Ada infiltran juga bisa kena TB, ya, banyak. Jadi tapi yang khas gitu, oh ini gambarannya betul-betul TB itu nggak ada sampai sekarang, ya. Jadi nggak bisa dibedakan antara TB yang sudah lama, TB yang sudah sembuh pun gitu. Nah, makanya kalaupun kita sudah curiga akhirnya mendiagnosa TB dengan radiolog dengan fototoraks, jangan dijadikan itu juga sebagai parameter kesembuhan, ya. Untuk menentukan kesembuhannya kita foto lagi, ya. Ini yang terjadi, ya. Jadi dia nggak bisa menentukan bahwasanya itu sudah sembuh. Nah, dia masih tetap ada kemungkinan TB, apalagi pada dokter yang lain yang tidak mau foto atau tidak membaca foto yang pertama, ya. Oh, ini masih TB ini, dia nggak bilang masih. Ini TB, diobatin lagi 6 bulan lagi, ya. Kita pernah dapat sampai 24 bulan, 6 kali makan obat TB, 6 siklus, ya. Padahal anak sudah lari sana lari sini. Apa penyebabnya? Fotonya masih katanya masih menderita TB, belum sembuh, masih seperti yang lama. Akhirnya kita ngobatin fotonya, bukan ngobati anaknya, ya. Fotonya malah kita obatin, ya. Jadi hati-hati, ya, karena banyak gambaran itu yang mungkin gambarannya ke arah TB kita curigai, ya. Ini pembesaran kelenjar, miliar. Miliar ini yang hampir pasti kita nggak periksa yang lain-lain lagi kalau sudah miliar ketemu. Miliar ini gambarannya seperti badai salju, ya. Jadi snowstorm appearance, ya. Jadi snowstorm appearance itu gambaran seperti badai salju. Seluruh lapangan paru itu penuh dengan bintik-bintik putih,
ya, miliar namanya atau millet, biji gandum, ya, selektasis, pneumonia dan lain-lain ini, ya. Nah ini kalau kita lihat, ya, perhatikan ini dari 100 orang yang didiagnosa TB hanya dengan fototoraks. 100 orang yang didiagnosa TB hanya dengan pemeriksaan fototoraks, ternyata yang aktual itu cuma 32 orang. Bayangin, ya, overdiagnostiknya begitu besar, ya, sampai 68%, 68 orang dari 100 orang yang ternyata bukan TB tidak diagnosa TB, ya. Jadi kalau hanya dengan fototoraks saja, ini pada dewasa, saya sudah cari yang pada anak itu nggak ketemu. Bukan 32, saya dapat ada satu penelitian di India ini angka ini malah 12, ya, dari sekian banyak yang didiagnosa TB hanya dengan pemeriksaan foto, ternyata yang real TB hanya 12 orang kalau pada anak, pada dewasa 32 orang. Ini saja pun sudah overdiagnostik, ya, jadi hati-hati. Nah ini serologi, dengan pemeriksaan serologi juga nggak terlalu lebih unggul daripada mantu tes, ya. Sehingga sampai sekarang kita menggunakan serologi. Interferon gamma ini sedikit lebih unggul. Karena apa? Dia tidak dipengaruhi oleh BCG. Nah, itu katanya, imunisasi BCG. Tidak juga dipengaruhi oleh Mycobacterium yang bukan tuberkulosis, ya. Mycobacterium bovis dia nggak akan positif, ya. Jadi dia lebih spesifik, ya. Lebih ke arah TB kalau memang dia positif yang betul-betul TB. Tapi harganya mahal, ya, sampai 1 jutaan sekali pemeriksaan. Sementara tuberculin skin test bisa cuma sekitar 100 ribuan sekali pemeriksaan, ya. Kalau 1 juta siapa yang mau kalau hanya untuk diagnostik saja, ya, orang-orang yang kaya-kaya lah, ya. Kita tunggulah sampai pemerintah memberi subsidi penggunaan interferon gamma pada TB anak, ya. Nah ini setting manajemennya, sekali lagi kalau ada penderita suspek TB, ini dulu ya, kuncinya ini dulu, ada dulu suspek, ada dulu dugaan kita bahwa ini memang betul-betul TB dari klinisnya, baru kita buktikan infeksi dengan cara tuberculin skin test atau mantu tes. Kalau ini nggak ada, ini nggak usah dilakukan, ya. Kalau suspek TB-nya nggak ada, nggak usah coba-coba melakukan mantu tes. Nanti seandainya positif, jadi kebingungan. Kita mau obati, mau diapain? Oh, diobati ternyata klinisnya nggak ada, masa mau diobatin? Kalau nggak kita obatin, tapi udah kita lakukan tuberculin skin testnya ternyata positif, artinya anak sudah terinfeksi TB. Nah, terinfeksi TB itu belum tentu sakit TB, hati-hati. Jadi kalau positif dia hasilnya kita lakukan mantu tes, belum tentu dia sakit. Dia kalau sakit itu mesti ada gejalanya. Jadi kalau cuma mantu tesnya yang positif atau tuberkulosis yang positif, itu hanya menandakan anak itu pernah terinfeksi. Ya, jadi nggak usah buru-buru untuk ngobatinya dulu. Ya, makanya jangan dilakukan ini kalau seandainya gejalanya nggak ada. Ya. Nah kalau positif dia setelah gejala ada positif, baru lengkapi radiologinya, lengkapi pemeriksaan kultur dan lain-lainnya. Ya, kalau ternyata negatif mantunya, pikirkan bahwasanya kemungkinan gejala klinis yang kita dapatkan tadi bukanlah gejala klinis TB. Jangan seperti kacamata kuda memaksakan sekali untuk TB. Ya, kalau kacamata kuda itu kan nggak pakai kaca ya, yang kelihatan cuma jalan rayanya aja. Ya, dia di kiri kanan, di kirinya fakultas kedokteran, di kanannya tukang bakso, nggak dia nggak tahu. Di kiri rumah sakit mata, di sebelah kanan nanti rumah sakit usus, dia nggak tahu itu, yang dia lihat cuma jalan bawah aja, ya, dia nggak melihat yang lain-lain. Kacamata kuda namanya. Jadi pokoknya kalau ada TB aja di kepalanya, udah TB aja di kepalanya anak itu. Udah ibunya bilang pun berkali-kali, dok, tapi pernah di mantu tes ini negatif. Ah, yang bisa aja alergi dia bilangnya. Pokoknya dia arahkan supaya TB selalu, ya. Ini terapinya, pokoknya prinsipnya dulu. Prinsipnya dia adalah untuk menurunkan secepat-cepatnya jumlah kuman itu tadi, ya, untuk kesembuhannya. Kalau perlu habisi semua kuman yang ada di dalam itu, ya, di dalam tubuhnya si anak. Dengan 2 fase inisial dan fase maintenance. 2 bulan fase inisial dan 4 bulan fase maintenance untuk mencegah relapse ini, ya. Nah, jadi sebenarnya 2 bulan ini saja pun sebenarnya dia sudah, kalau yang sensitif sudah habis semua kumannya. Ya 2 bulan ini sudah habis. Cuman perlu maintenance untuk mencegah supaya yang terjadi relapse, mencegah supaya yang terjadi
kambuh kembali. Karena 1 tahun pertama setelah terinfeksi merupakan masa yang sangat krusial untuk jadi relapse dia nanti. Ya. Juga untuk mencegah terjadinya drug resisten. Ya. Prinsipnya apa? Obatnya multi drug, nggak boleh single drug. Ya. Tidak boleh hanya satu macam obat. INH saja misalnya, bahaya itu. Ya. Dan itu terjadi di lapangan. Bahkan yang memberikan kadang-kadang profesor lagi malah. Ya. Tapi ya semoga profesornya cuma oknum aja, bukan karena keprofesorannya itu dia memberikan itu, oknumnya aja. Ya. Jadi untuk mencegah terjadi resisten nggak boleh single drug, multi drug ya pengobatannya. Nah untuk terjadi mencegah juga risiko fall and rise phenomenon ini ya nanti kalau ada waktu kita jelasin, kalau nggak nanti waktu koasnya kita jelasin. Ya, jadi karena TB itu di masing-masing tempatnya ada masing-masing obatnya, ya setiap tempat nggak sama obatnya sehingga perlu pengobatan yang multi drug resistant. Ya itu yang apanya. Jadi long term dia, ya pengobatannya mesti jangka panjang. Inilah yang menyebabkan compliance-nya jadi menurun, anak jadi tidak patuh makan obat gara-gara terlalu panjang masa pengobatannya. Ya. Apalagi obatnya diberikan setiap hari, bukan seperti dewasa bisa 3 kali dalam seminggu, selang-selang 1 hari. Hari ini minum obat, besok enggak, hari besoknya minum obat, besoknya lagi enggak. Ya, kalau pada anak enggak ada seperti itu. Dia setiap hari mesti minum obat. Ya, nah ini vulnerabilitas fenomennya nantinya kita jelasin. Kayaknya sudah waktu tinggal 1 menit lagi. Kapan ada waktu nanti kita akan jelaskan. Nah ini jadwal pemberiannya, ya. Yang rifampicin dan pirazinamid selama 2 bulan pertama, dilanjutkan dengan rifampicin sampai 6 bulan kemudian. Bisa 9 sampai 12 bulan, bisa pada TB tertentu. Itu nanti di kondisi yang lain kita akan bahas. Nah ini dosisnya, ya. Ini pemberian steroidnya, ya. Pada kapan kita beri steroid? Biliar, meningitis, dan pleuritis TB. Biasanya steroid itu digunakan untuk tidak terjadi perlengketan. Biliar ini ada selaputnya, selaput meningitisnya. Meningitis, selaput apa namanya? Pleuranya, ya pleura. Ada visceral dan pleura parietal. Ya itu bisa lengket kalau sebenarnya terjadi miliar kalau kita tidak berikan steroid. Dan itu juga begitu. Ada 2 lapisan, ini juga bisa lengket. Pleuritis juga seperti itu ya. Untuk mencegah perlengketan semuanya. Ini problemnya karena terlalu lama, ya efek-efek obatnya juga, ya sosioekonomi, ada yang katanya itu penyakit bukan penyakit TB tapi termakan racun lah katanya itu, ya di kampung-kampung banyak itu. Kalau muntah darah itu, oh ini kena racun ini, entar racun siapa dicari lah siapa yang ngasih racun kemananya. Yang racun anaknya nggak ada guna kerjaan orang, ya kena TB sebenarnya. Ya. Ya ini problemnya sehingga diberikanlah FDC untuk mencegah problem fixed dose combination. Jadi di 1 macam obat itu sudah terdiri dari 3 macam obat di dalamnya. Satu kemasan obat itu, 1 tablet misalnya itu udah 3 macam dalamnya. Jadi lebih gampang cara makannya. Nggak lagi 3 sekali makan, ya cukup ngeri jadinya si anak. Apalagi kalau 3 dosisnya tinggi, 3 macam pula lagi jadi 9. Walah sekali minum obat sudah kenyang, nggak mau makan lagi. Ya, itu gunanya diberikan. Ya, nanti kita ceritain pemberian dengan DOTS, ya, direct of self treatment short course, ya, pengobatan dengan pemantauan langsung dari, kalau pada anak biasanya dari orang tuanya, nggak perlu ada orang lain. Ya. Nah ini dia obatnya tadinya diberikan sendiri-sendiri keempatnya ini, ya. Nah baru kemudian ada istilah kombipak. Kombipak ini dipak dikemas, dibuat kemasan, tapi obatnya tempat biji, ya, tempat macam ini, hanya dikemas jadi 1 tempat, jadi lebih teratur makan obatnya, nggak bercampur-campur dengan yang lain. Nggak lagi isoniazid tambah isoniazid, kalau tabletnya bersama dengan rifampicin kan bisa aja berikan lagi isoniazid 2, ya, atau rifampicin-nya 2, isoniazid-nya nggak ada. Cuman untuk mencegah itu dibikinlah pack. Nah ini, jadi 1 pack itu memang khusus yang 4 macam ini aja, ya. Nah setelah itu berkembang lagi sekarang namanya fixed dose combination.
Dari satu kemasan obat saja ada 3 macam obat di dalamnya. Ya. Ini dia yang combi pack ya, dipak aja cuman. Ya, ini yang fixed dose. Jadi satu macam ini sudah 3 macam obat di dalamnya. Ya. Ini mereknya nggak boleh ditunjukin sebenarnya mereknya. Oke. Nah ini jangan usah dilihat ya. Ini tabelnya, ini tabel yang lama. Yang terbaru nanti ada. Kita akan sampaikan. Ini juga ya, ini yang lama. Kalau yang terbaru ini 5 sampai 7 1 tablet, 8 sampai 11 2 tablet, 12 sampai 16 3 tablet, kemudian 17 sampai 22 4 tablet, 23 sampai 28 itu 5 tablet gitu ya. Nah, fixed dose combination. Ya. Jadi untuk melihat keberhasilan pengobatan sekali lagi yang kita perhatikan adalah klinis. Ya, klinis sekali lagi klinis. Kalau klinisnya sudah bagus, walaupun gambaran fotonya masih jelek, nggak usah dipikirkan lagi. Jangan sampai ngobatin foto. Ya, ini klinisnya apa? Berat badannya naik, selera makannya naik, ya, gejala-gejalanya semua berkurang. Kalau dia ada demam-demam nggak pernah demam lagi, kalau dia ada batuk nggak pernah batuk lagi, gitu ya. Pengobatan ini supportingnya ya, penunjang-penunjangnya bisa aja. Tapi kalau tuberculosis test sekali positif nggak usah diulang ya. Kalau diulang dia tetap akan positif karena dia sistem imunitas ya. Nah ini ya. Baik, saya pikir sudah cukup untuk profilaksis. Mungkin nanti kalau ada waktu dan kesempatan yang lain kita sampaikan ya. Ada yang, tapi nggak ada yang mau ditanya. Masih ada kuliah berikutnya? Tidak, Dok. Nggak ada lagi. Oke, baik. Kalaupun ada yang mau ditanya nanti nomor HP saya kan ada ya. Boleh telepon langsung, boleh melalui WA ya, boleh ya, tapi baiknya telepon aja langsung lah, atau jumpai langsung pun boleh. Jadi rumah sakit kan, rumah sakit ada Malik di bagian anak, lantai 2 di bagian paru anak. Setiap hari saya datang, insya Allah ya. Kalau mau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diterangin lagi, boleh jumpai saya aja. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup kuliah kita hari ini. Ada satu satu pernyataan dari si seorang ahli TB juga, bahwasanya kalau Anda menjumpai diagnosa TB itu gampang ya. Kalau Anda mendiagnosa TB itu gampang, dia bilang pada anak ya, pada anak ini kalau kita jumpai ini TB anak, kita mendiagnosanya itu gampang, kemungkinan Anda itu overdiagnostik, dia bilang. Ya. Kalau gampang kali, ya ini TB nih, overdiagnostik kemungkinan ya. Tapi kalau Anda mendiagnosa TB pada anak itu sulit, you are not alone, katanya. Jadi nggak usah takut ya. Saya juga kesulitan, dia bilang gitu. Oke, sampai sini ya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta tolong di screenshot ya, yang ketuanya ya. Sudah, Dok. Ya, oke, ya, baik kalau gitu. Terima kasih. Ya, Dok.